والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ingkang kula hormati Ibu Hajah Muthaharah sebagai Sahibul Bait, juga sebagai pembina juga yang punya TK Nabila. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh serta tamu undangan yang selalu dirahmati Allah. Tak lupa yang saya sayangi dan selalu saya rindu, jamaah ini rombongan Rebana Husnul Khotimah dari Kanyon yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Oh Ngakman ya Allah, yang selalu mendampingi kita setia dan selalu on time. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya dan beberapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga pada siang menjelang sore hari ini kita bisa rawuh di TK Nabila dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini menjadi amalan ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, mari kita buka bersama-sama pengajian di sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Biridho ilahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak lupa yang saya banggakan dan selalu menjadi suri tulisan kita, yaitu ibu guru kita, Ibu Nyai Khairul Hikmah yang saat ini masih dalam perjalanan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat tetap iman dan Islam. Salam serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya termasuk kita ini semoga mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi qouli Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, panjenengan sedaya rawuh mriki dalam rangka lonceng majelis taklim Nabila Sabilun Najah. Ini baru yang pertama kali punyai, mohon doa restunya. Majelis taklim Nabila Sabilun Najah ini dari izin operasionalnya dari Kemenak Ibu, jadi kami nanti akan membawai dari wali murid KB dan RA Nabila yang ada di Pucang Tamaraya dan ada di Pesona. Insya Allah nanti akan ada tambahan deker yang ada di Pucang Asri ini. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kami. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa restunya. Dan yang kedua, Majelis Taklim Nabila Sabilun Najah ini memang akan kami upayakan untuk setiap bulan. Insya Allah kalau bisa tetap minggu ketiga setiap bulannya, insya Allah minggu ketiga. Kalau ada undur syar'i atau apa, kita berubah menjadi minggu kedua atau yang keempat. Kan dia benar. Dan rencana-rencana sedulur. Dari saya tidak panjang lebar, mohon intinya mohon doa restu panjenengan dengan adanya lonceng beker PAUD yang ada di Pucang Asri, insya Allah tahun ajaran baru bukaan. Jadi mohon doanya panjenengan semua dan akan dibukakan dengan diawali majelis taklim seperti ini. Insya Allah setiap bulan kami adakan di sini, dan pesertanya tadi dari wali murid, boleh dari alumni dan terdiri dari warga sekitar Pucang Asri, juga dari sekitar Pucang Tamaraya dan di Pesona 1 maupun Pesona 2 RT 23 RW 30. Maka dari kami ini saya pribadi selaku penyelenggara sekaligus merangkap yayasan ya benda-benda. Jadi ketika ada wali murid tanya, Bu, saya mau ketemu yayasan minta keringanan biaya sekolah ya. Jadi panjenengan langsung ke Bunda Umum saja ya, saya melalui Bunda Guru. Karena panjenengan daftarnya ya, ini kan sudah dibuka pendaftaran bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah yang kampus 1 masih menerima, kampus 2 sudah hampir penuh. Kemarin kami buka pendaftaran online dan alhamdulillah ini kurang 10 kota, tapi alhamdulillah tadi sudah pagi-pagi ada 3 daftar langsung lunas, alhamdulillah. Jadi masih ada menerima 10 lagi 10 kursi untuk anak RA. Yang untuk KB masih menerima ya. Jadi panjenengan kalau ada anak, cucu atau tetangga yang pengen sekolah di PAUD Nabila yang kelompok usia 3-4 tahun atau 4-6 tahun, monggo. Jadi bisa daftar di kampus 1, kampus 2 atau langsung sama Bunda Guru petugas yang menjaga. Tidak panjang lebar kan ada masalah pengurangan biaya atau apa, langsung saja sesuai yang saya biasa bikin story atau lewat Bunda Guru ya. Namun dia Bunda akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang berikutnya yaitu tahlil dilanjutkan asrofol. Lanjut mau'idah bunyi. Ini mohon maaf dorongan untuk menyingkat waktu.
Semoga nanti apa yang kita sampaikan menjadi barokah dan berkah untuk kita. Amin. Untuk beliau ibunya Hajah Khairul Hikmah, Sarjana Teologi Islam Al-Hafidh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga ibu-ibu, masyarakat kami aku diperlaksanakan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Syai'un lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Thumma ila jami'i ahlil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan ana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatil muslimin khususan hadratul wahyu waras binti mati Bapak Haji Soeharto bin Haji Ahmad Simbah Madiun sekalian, Simbah Juru Bakti sekalian, Pak De Sekolah sekalian, Pak De Mat Kamim sekalian, Bule Kartini, Mbah Haji Muhammad sekalian, Mbah Syarikin Buri Sakari, wa usuri kim wa furu'ahim dumatan ahli kuturipun para rawuh sedaya. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim.
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تدبيرا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه تروى أنواعا من فخره وقدره إلى نهاية تمام حمده فلما استد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد lali gawian, lali utang, lali angsuran harus apa boten Bu? Entuk jajan, alhamdulillah. Coba kalau kita di rumah Bu, ya Allah rezekinya di situ saya nggak lihat Bu, lama kita nggak jumpa Bu ya. Bu Buar Toyo, berarti ini mau tekono tasnya saya nih Bu. Jangan bilang Bu Nikmas 10 tahun nggak ketemu Paul Dapi kok ora ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat lahir batin, otak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sering-seringlah membaca Al-Qur'an, sering-seringlah menghafal Al-Qur'an, yuk dibangunlah raga. Gitu Bu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan begini. Lah, malaikat itu akan selalu hadir di majelis zikir. Majelis taklim isinya zikir apa betul Bu? Enten wacan Quran, wonten tahlilan, wonten istighfar gitu kan. Maka malaikat itu tetap akan mendoakan yang ada di majelis taklim itu. Bahkan disebutkan lagi ada orang lewat jauh-jauh ini muni bumut ono apa kok rame itu pun dapat apa Bu? Kecipratan tunggone malah malaikat. Apa meneh sing niate ngaji saestu pasti akan selalu didoakan oleh para malaikat. Nah, dalam surat Al-Ahzab disebutkan langsung ke ayat 43-nya ini, sebenarnya di ayat 41 ya Bu, 41, 42, 43. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi, dia malaikat itu memintakan orang-orang yang berzikir. Kalau ayatnya begitu, kalau di
Hadis Riyadhus Shalihin banyak sekali disebutkan tentang kaidah majlis zikir, majlis taklim banyak sekali. Ini ayatnya itu huwallazi yusalli 'alaikum, dan Allah itu memberikan rahmat kepada orang-orang yang berzikir, dan para malaikatnya itu memintakan ya orang-orang yang ahli zikir minad dzulumati ilan nur. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum itu ya Allah keluarkan sih mereka sing peteng duduk gewine ngamukan gewine tukaran ya toh liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Bu jenengan nak lari-lari rewel niku nak kados PAUD TK niku rak rewel-rewele Bu nggih. Betul apa betul Bu? Betul. Jenengan kathah dikirnya kok kathah mesune Bu kira-kira Bu. Kathah mesune apa kathah dikire Bu? Padha sepakat ya Bu ya. Janjane niku kan bunda-bunda TK doa mau tidur. Nggih napa nggih? Doa bangun tidur. Itu tidak dihafalkan untuk anak-anak TK, Bu TK juga harus hafal ya Bu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa betul Bu? Apa kok anak SD? Apa SMP? Lali. Gak pernah di bulan baleni. Itu penting Bu doa itu. Bagaimana kita memanggil para malaikat untuk mendoakan kita, anak-anak kita, kemudian apa Bu? Apa Bu? Mengelilingi kita. Minadh dhulumati ilan nur. Ibu-ibu itu kan hebat. Ibu-ibu kan merupakan ras di muka bumi yang paling kuat. Ya tak? Ini saya mau menyentil lah jam bangsa kalau gada jam itu 5 Bu. Tak boleh isi G ini gak ono Bu. Harus mangeting aja kok ya ono. Misal aku di gelang 10 itu terus piye ngene iki ya Bu ya. Gelang 5 itu gak ada gitu. Ternyata para perempuan itu termasuk apa Bu? Salah satu memancing turunnya ayat Al-Quran gitu Bu. Maka Mama dikatakan ras terkuat di muka bumi. Kalau para ulama, para ahli tafsir, para kiai yang paham itu tentang asbabun nuzul surat Al-Ahzab ayat 35 itu pasti tidak akan rewel Bu. Bapak-bapak itu ketika ditanyain oleh para istri, kadang yo istri kira ke ngajal-ngajal dan ngomel nyuwun sewu Bu nggih. Jenengan ngoten Bu. Lah di situ karena Ummu Salamah yang merupakan istri Nabi itu pun tetap menghadap para perempuan kepada Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, ayat-ayat Quran ini kok ya Allah kok apa itu? Kok ayat-ayat seakan-akan untuk kaum laki-laki gitu. Mu'minin, shodiqin, fa'ilin. Kan kata nggih sing kayaknya muslimah itu kan gak ada ya. Itu diprotes oleh Ummu Salamah gitu. Sebab para perempuan. Akhirnya turun ayat surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Al-ayat bahwa ya di situ. Sesungguhnya mukmin laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan seperti sing menjaga dirinya yang yang sabar baik laki-laki maupun perempuan semuanya dijamin masuk surga. Maka Mama dikatakan ras terkuat di muka bumi itu dalam rangka al-ummahat madrasatul aulad, bahwa sekolah pertama untuk anak-anak kita adalah seorang ibu gitu. An-nisa'u imadul bilad, bahwa perempuan itu tiang apa Bu? Tiang negara gitu begitu. Lah nak panetan apa yo? Apa itu jajalah negara, jajalah negerimu. Kalau perempuannya jelek berarti hancurlah negerimu. Itu berarti perempuan itu adalah tiang negara. Kalau laki-laki tiang apa Bu? Tiang jalur seperti lihat tiang jalur terus Bu. Ya maka Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat menyayangi umatnya Ibu. Sayang Masya Allah. Maka pun kita patut jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat. Kayak
Saya punya lagu Silya Nabi itu kerinduannya Silya ya Nabi. Temui aku wahai Kanjeng Nabi. Ngayal niku selawat ngayal niku Silya Nabi. Ayo Mas, dikeprok suluknya. Kullu man haja wastajana Rasulullah Habibullah wajabat ya Nabi. Pasti aku dapat syafaat dari Kanjeng Nabi kan gitu. Wajabat ya Nabi, wajabat ya Nabi, wajabat ya Nabi, syafa'atu alaih, syafa'atu bahasa cinta seseorang yang sangat merindukan Kanjeng Nabi. Kalau juga kalau lebih tambah termas Quran, dikira bersolawat. Kini Allah jamala, ya Allah Kanjeng Nabi, temui aku, silih Nabi temui. Pulau maneh dipanggil Kanjeng Nabi wonten dinten kiamat kaya Allah jamala. Saya ingin memandang wajahmu yang indah wahai Kanjeng Nabi. Isfa ya Nabi, Allah syafaati kula Kanjeng Nabi teng akhiratnya itu selamat sekali. Satu hari terasa 50.000 tahun ukuran hari di dunia. Ibu, kula tambah gangsal menit nggih. Kula kok yo jam kok yo ilang, ya Allah Gusti, sepenting kupingin kula mboten ical Bu nggih. Sepenting kasih kandel ya, itu jam 5:15 ya Bu ya, tambah 5 menit lagi. Tapi mah dikira di tengah. Enten sing griyane Thailand mboten iki Bu. Luar kota. Oh, caket. Maksudnya kula nak jauh niki kan pengajane kok suwe pun to ya kula karang yo kayang rombongan nggih kula nggih.
kan tahlil, kan asyraqah, kan apa boleh Bu? Kayaknya aku kali kapal buatan apa siap gitu. Ibu sedikit kita mengupas Isra Mi'raj, kemudian persiapan kita untuk Ramadan sebentar Bu ya. Bahwa memang ternyata yang melatar belakang Isra Mi'raj pun juga seorang perempuan sinten Bu. Karena Kanjeng Nabi sangat napa Bu kehilangan Bunda Khadijah ya Bu ya. Kemudian juga ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Masya Allah Bu, cintanya Kanjeng Nabi terhadap Khadijah itu luar biasa. Sampai diganti perempuan yang cantik pun tidak bisa move on. Itu adalah Kanjeng Nabi. Begitu juga kalau di ayatnya kan simpel sekali. Itu panjang kalau diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kanjeng Nabi Rumah Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lah sebelum ke Masjidil Aqsa ada perempuan yang diungkap dalam sejarah. Siapa Bu? Maryam. Kanjeng Nabi diperhentikan oleh malaikat di Baitul Ham yang terkenal dengan Bethlehem ya Bu ya. Di situ ada tempat untuk berdoa Maryam yang dimana setiap doa Maryam itu dikabulkan. Maryam yang bagaimana hamil tanpa suami jelas dibully ya Bu ya, dibully. Tapi ada keajaiban dari Maryam di mana Maryam itu doanya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Isa pun masih lagi diberi keajaiban bisa bicara gitu. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Masya Allah ya Bu ya. Kemudian Zakaria itu merasa kagum dengan Maryam, awak enggak di bojo wis hamil. Aku sing di bojo nganti tuwa ngene aku gak duwe gum dikai keturunan karo Gusti Allah. Mbok aku dipenjami itu loh tempatmu untuk berdoa di mana tadi Bu? Di Bethlehem ya Bu ya. Ada seorang perempuan yang melatar belakangi bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj gitu ya Bu ya. Kemudian Nabi Zakaria berdoa di tempatnya Maryam, alhamdulillah doanya juga terkabul. Mungkin tak terangkan jangan senang banget ya Bu ya. Tapi waktu tidak memungkinkan. Saya kan perempuan panggilan, menurut semanggil gitu Bu ya. Kemudian apa yang harus dipersiapkan Bu? Puasa ini karena oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Hei grup rebana jenengan kok berita dalam dunia dalam berita anak-anak tewas hidup dengan perbana Bu. Sholat 5 waktu itu diperbaiki. Ini ada bunda-bunda RA ya Bu ya, teman kok ya RA sama PAUD ya Bu ya. Ini bahwa usia anak yang sama jangan diabaikan. Ibu-ibu tidak menterni kula pada dura paham. Jadi lagi-lagi ngrugawi lawon, lompat-lompat turun. Tapi anak-anak yang bermain ini Bu, ini untuk oleh-oleh bagaimana persiapan Ramadan karena saya juga selalu belajar ya Bu ya. Kula niku janjane iki tak pinter saiki daripada biyen. Ora tambah pikir kok jenengan nek kepanggih Bu Nikmah suatu saat nanti insyaallah kok tambah muda. Amin Allahumma amin ya Bu ya. Lo tambah muda, tambah ilingan ora lalinan. Kadang yo ora sithik-sithik konslet gaten nggih. Tapi anak-anak usia emas tidak akan pernah seperti ini, Bu. Maka bagaimana kita selalu berkata yang baik pada anak-anak, bagaimana kita selalu berikan teladan yang baik kepada anak-anak itu penting apa mboten? Seger perbanakan ada anak cilik duwene putu. Halo. Hai. Dia ngomong putu ya hati-hati Bu, termasuk anak saya yang pertama juga diemong sama neneknya. Kemudian yang kedua karena sudah ada yang mondok ya Bu ya, monggo Bu
Bu Wartoyo dan kawan-kawan kayaknya lama nggak ketemu saya Bu. Sekarang rumah saya sudah penuh dengan anak-anak yang mondok ya Bu ya. Kalau Mbak Lani malah nggak lama ya Mbak ya, sebelum Ustaz Arif kabudut nih kau ya, sudah penuh dengan anak penghafal Quran. Alhamdulillah. Maka panjenengan tidak salah Bu menyekolahkan putra-putri panjenengan di Bunda Mumut. Ada Bunda Mai, ada bunda-bunda yang lain. Bunda Mai membantu TPK saya puluhan tahun ya Bu ya. Pada akhirnya Bunda Mai itu di rumah saya ngaji, kemudian dengan syiar umrohnya yang luar biasa, tega meninggalkan saya Bu TPK-nya. Tapi tidak apa-apa Bu Mai, alhamdulillah, karena nggak apa-apa ya. Tetap saya juga berharap Bu Mai itu lebih bermanfaat, lebih berkah di masyarakatnya, begitu Gap. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang di pondok daripada yang di TPK gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di sini Kanjeng Nabi, parenting Kanjeng Nabi mendidik anak pertama iman, keimanan itu penting. Maka bagaimana kita dengan anak-anak kita itu yang terucap adalah kalimat tauhid, kalimat Rasul ya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Momong lari banyak wiridan, momong putu banyak deres. Yang kedua adalah ajari anakmu Quran. Masya Allah Bu. Anak di dalam kandungan itu bisa belajar apa betul Bu? Bisa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kalimat yang disampaikan Allah kepada hambanya bahwa Allah itu mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian kemudian menjadikan telingamu berfungsi untuk mendengar. Pertama yang difungsikan bayi yang lahir adalah pendengaran. Wal absar, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah wal afidah, hati nurani la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Maka ternyata pendengaran anak itu begitu hebatnya, auditori yang begitu hebatnya Bu. Jenengan nak tukaran karo bapak aja ngarepe anak-anak dina pondok. Nunggu nak anak wis sekolah ditenano mengko Pak. Anak wis mangkat sekolah ning jero kamar Pak. Ngono iki. Surprise total buduk Pak pakai sarung ngamong ngene apa gitu. Bapak-bapak cak ngoten apa mboten? Apa bapakku dhewe ngene iki Bu ya. Ya ngono kuwi kata anak saya, Bu, kalau bapak gimana sama ibu tuh enggak boleh marah. Ya kok? Lah, kalau bapak ada genteng bocor apa ibu yang lain? Genteng. Kalau peralonnya putus apa ibu? Kan enggak, bapak juga tidak marah-marah. Bu, mendengar peralon enggak begitu gitu ya. Betul juga, kembali ke laptop. Maka di dalam kandungan ada seorang anak yang bernama Muhammad Farid Al-Jazairi, 3 tahun hafal Quran lengkap 30 juz. Ibunya tidak hafal Quran. Hanya karena menjelang tidurnya ibunya selalu melanjutkan baca Al-Kahfi. Nyidami ketika hamil, aku mau coba Al-Kahfi, jenengan nyidami apa dulu, bakso, rawon, kerja. Itu, maka anak itu tidak akan jauh dari orang tuanya. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi ingat anak saya yang besar itu kalau rumah ngaji kan nggak mau ya Bu. Nggak mau. Kenapa? Kalau bagus yo ya anak ibu nih mah. Mengko nek elek lu anak ibu nih mah kok ngajine elek. Gitu ya Bu ya. Kalau yang kedua ini mau doanya ya Bu. Anak saya nanti semuanya sudah hafal 30 juz ya Bu ya. 2 tahun yang lalu ya Bu ya. Memang dari kandungan itu bagaimana kita juga membingkai anak-anak kita untuk dekat kepada Al-Quran. Ini Bu Mai nanti mau doanya akan sepondok sama putranya Bu Mai ya. Nanti tanggal 11 sampai 13 disimak 30 juz murotal Bu. Murotal angel apa gamel Bu? Angel apa gamel Bu? Jenengan ngaos apalan indi-indi harus tarten itu angel apa gamel Bu? Lah disinilah mau doanya ya Bu ya. Nanti anak saya bisa apa Bu? Salahnya bisa sedikit ya Bu ya. Ini dia dari belum bisa ngomong juga senang ngaji Bu anaknya.
التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 30 juz seperti itu kemang apa betul Bu? Kemang apa betul Bu? Hah? 3 hari. Ya sehari 10 juz ya. Kan udah mulai ya. Pondoknya Ibu kula nak disimak ulama-ulama kula dina minggu ini ku dina tekan Ahad kemarin itu saya disimak 8.000 terus kok Bu gitu. Anak saya masih kecil ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti nular ke putra-putri panjenengan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Nabila bisa mengajari para penghafal Quran ya Bu ya, karena merupakan simpanan untuk kita semua. Selanjutnya yang terakhir ya Bu, ajarilah anakmu dengan sholat ya Bu ya. Bagaimana anak-anak PAUD, anak-anak RA itu sholatnya biasanya nggak lengkap 4 rakaat ya Bu, zuhurnya nggak lengkap 4 rakaat. Gak apa-apa Bu, tapi hebat kamu nak. Tapi sebulan lagi tambah 1 rakaat ya nak ya, nanti kasih reward, komunikasikan sama bundanya. Bunda, anak saya ini sudah sholatnya sudah lumayan, jadinya titip pensil titip permen, senang nggak Bu anak-anak dibutuhkan Bu? Ibu ya. Maka bagaimana jangan sampai kita sholatnya tuh telat terus telat sepisan sepindu setelu ya apa ya Bu nak bentino ngono. Kalau kan seneng Bu nak kan. Anak-anak itu kalau pulang dari pondok itu tak tanya satu-satu. Kan masih kecil ini ada wali santri juga ini. Bu siapa ini? Ibunya Farid mana tadi itu anaknya mondok di tempat kami, ternyata juga dititipkan di sini ya itu. Oh podo seragaman sama rebananya Bu. Ini putranya juga dititipkan kami itu. Kadang tak tanya, kamu sholat nggak anak di rumah? Sholat, ikut jamaah nggak? Wah ya kok juga jamaah lah gini Bu. Akhirnya ya konangan. Maka suruhlah anakmu ketika memasuki usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Pukullah anakmu ketika memasuki usia 10 tahun meninggalkan sholat. Bukan berarti dijuatas buat-buatan ya Bu ya. Ternyata Quran dan sholat itu selalu berkesinambungan, karena di dalam rukun yang sholat itu ada apa Bu? Surah Al-Fatihah ya toh. Surah Al-Fatihahnya harus dibetulkan ya Bu ya, karena sholat itu penting, akan dihisab pertama kalinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok bangkit dari kubur Bu, Masya Allah. Nak saya bercerita tentang kebangkitan kubur, bagaimana Kanjeng Nabi itu dari hidup sampai wafatnya tuh nangis si umatnya ya Bu, ketika membaca surat An-Naba ayat 18 sampai akhir pasti berbesmillah. Yauma yunfakhu fis suri fatakuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Karena nangis. Kenapa Kanjeng Nabi jenengan kok mumpun kados boten para sahabat? Ya Allah, berpiye kok nangis sih? Umatku nomor 1 kayak ulo bangun dari kubur karena apa? Selalu menyakiti saudara tetangga. Maksudnya gak punya kaki, gak punya tangan, berarti kan bangkit dulur-dulur ya Bu ya. Ya kayak ilang gitu. Kedua kayak BAGI ya Bu, karena tidak perhatian sholatnya. Maka di sini anak-anak Susano saya pesan kepada orang tua, pesan kepada bunda-bunda dari tutur katanya ya Bun ya. Tutur katanya tolong diperhatikan. Maka guru-guru PAUD itu harus menjadi guru yang inspiratif, komunikatif, inovatif dan kreatif. Masya Allah, sabar Buje, pahala panjenengan luar biasa. Anak sekecil itu besok kalau dipikir oleh Allah jadi ulama, mereka akan berebut tangan panjenengan ketika mau masuk neraka. Mereka akan berebut. Amin Allahumma. Begitu juga orang tua, putra-putrinya kok hafal Al-Quran gitu, apalagi di hari tuanya dekat dengan Quran, selalu apa Ibu menjaga sholatnya. Nggak usah khawatir jenengan nanti di alam kubur Bu, karena dengan putra-putri penjenengan yang ahlul Quran itu Masya Allah Ibu ya, Masya Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya contohin anak-anak kita sholat pertama dengan gerakan yang baik, yang tumainah. Yang selanjutnya bagaimana agar sholat ini menjadi khusyuk. Nanti anak pelan-pelan akan mengikuti. Kalau jenengan Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, anak-anak juga akan jeritan sholat gitu. Iki meh poso Bu, mriki niku imam sing laris, sing imame cuwepet masalah Bu. Bu, jenengan pilih imam sing cuwepet napa malam Bu?
sampai Fatihah ya ra kuwi sing apal Quran ra mudeng sing dibaca apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allahu akbar. Sami Allah. Yes. Sithik-sithik tapi yo benar suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lagu terakhir salat, tentang sholat Aisyah Jamil. Ini yang ngarang lagu itu para ulama semua, Bu. Kalau nggak ulama nggak tahu isinya Al-Quran nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung yaitu orang-orang mukmin, yaitu orang-orang mukmin akan beruntung yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Ayo sholat khusyuk. Ya Nabi salam alaika. Itu juga sika ya Mas ya. Sika. Ada nada-nada tertentu Bu. Kalau anak saya itu di YouTube banyak yang tanya itu lagunya lagu apa itu Bu? Lagu apa? Ada semuanya, ada panduannya, ada panduannya. Ya, bisa kita lanjut besok ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya Bu ya. Kita bahas tentang sholat, bagaimana agar sholat kita menjadi khusyuk, bagaimana kita mempelajari sholat-sholat kita selanjutnya, bagaimana melatih anak agar rajin sholat, bagaimana melatih anak agar menjadi hafidzah. Pengen enggak Bu? Pengen enggak Bu? Pengen ya, tentunya ya Bu. Demikianlah jikalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Jikalau dirasa masih kurang panjang besok boleh mengundang kembali ya Bu ya. Aura kasih mangan delima, kan jangan aura kasih nanti sakit nanti perempuan ya Bu ya. Burung cendrawasih makan delima. Terima kasih tahun 2025. Hari Jumat kita senang, tetap semangat di tahun 2006. Duduk sendirian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang disampaikan Bu Nikmah semoga berkah barokah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara pengajian pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapat menjadi amal soleh, menambah iman, membawa keberkahan bagi keluarga kita. Dan selalu saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf kalau ada salah kata dan hilaf. Dan semoga untuk bulan berikutnya bisa lebih semangat lagi dengan mungkin materi yang berbeda, bisa dengan Bu Nimah kembali juga tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nanti waktunya bisa sinkron. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada grup Rebana Husnul Khotimah, sehat selalu, bahagia selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur, sugeng tindak. Sallallahu alaihi Muhammad.